Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawfu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binawrah musilatin lil hadratil aliyah amma ba'du. Baik, kita menginjak pada tema ilmu falak berikutnya. Jika kemarin kita membahas tentang sistem koordinat, ada 4 sistem koordinat, ada koordinat khatulistiwa, horizon, kemudian ekuator dan ekliptika. Maka pada pertemuan saat ini kita akan membahas tentang trigonometri, yang mana trigonometri ini nanti akan banyak digunakan di dalam sistem perhitungan, terutama perhitungan di dalam menentukan sudut arah kiblat dan menentukan waktu sholat, lalu di dalam menentukan atau dalam menghisab secara hakiki daripada awal bulan Hijriah. Trigonometri ini secara bahasa dia berasal dari bahasa Yunani trigonon, ya. Tri artinya 3, kemudian trigonon artinya 3, gonon itu sudut, ya, artinya 3 sudut. Kalau metri itu berarti mengukur. Trigonometri ini merupakan salah satu cabang daripada ilmu matematika yang berhadapan atau membahas, ya, sudut suatu segitiga dan fungsi-fungsi trigonometrik lainnya seperti sinus, kosinus, tangen, ya, kemudian sekan, kosekan, dan kotangan, dan seterusnya. Saya kira sudah sering, ya, dipelajari baik di tingkat sekolah menengah pertama atau sekolah menengah atas, ya. Itu sudah disinggung, bahkan sudah mendalam di dalam mempelajari trigonometri sampai kepada rumus-rumus yang turunannya. Nah, baik, ini ada gambar, ya. Jadi ketika suatu ruas garis ini berotasi, ya, ketika suatu ruas garis ini berotasi dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain, maka besaran daripada rotasi itu di dalam ilmu trigonometri dinamakan dengan sudut, ya. Jadi di sini ada sebuah garis, misalnya garis O, ya, garis A, ya, yang mana A ini titik pusatnya di O, kemudian dia berotasi dari satu titik pangkal ke posisi yang lain, dari A ke B. Nah, maka besaran rotasi dari A ke B ini dinamakan dengan sudut, ya, dinamakan dengan sudut. Dalam bangun 2 dimensi yang beraturan, sudut ini juga dapat didefinisikan atau diartikan sebagai sebuah ruang, ya. Ada sebuah ruang antara 2 buah garis lurus yang saling berpotongan. Jadi antara 2 buah garis lurus yang saling berpotongan, kemudian perpotongan itu dia memiliki sebuah ruang. Nah, ini contohnya, misalnya ada garis OA dan OA aksen. Ini kalau kita teruskan nanti maka dia akan berpotongan. Nah, ruang yang terbentuk dari perpotongan 2 garis lurus ini itu dinamakan dengan sudut, ya. Lalu jika garis ini itu berputar atau berotasi secara penuh, ya,
maka posisinya nanti akan kembali kepada titik semula ya. Jadi misalnya ini kita putar, tetap pada titiknya di sini ya, titik porosnya tetap tidak berubah, berputar secara penuh, maka dia akan kembali kepada posisi semula, yaitu di A di sini. Nah, jika seperti itu maka dihasilkanlah sebuah bangun yang dinamakan dengan lingkaran ya. Kemudian jika sebuah bangun dua dimensi ini terbentuk dari 3 garis lurus yang saling berpotongan dan membentuk 3 sudut, maka akan terbentuk sebuah bangun namanya segitiga. Jadi ketika ini kemudian diberikan lagi 1 garis ya yang lurus ya, maka akan terbentuk sebuah bangun datar yang merupakan bentukan dari 3 buah garis lurus yang saling berpotongan. Bangun ini namanya adalah segitiga ya. Nah, tadi kita bicara tentang sudut. Besaran sudut itu dinyatakan dengan angka derajat ya. Kalau kita melihat angka, kemudian di atas angka itu ada bulatan kecil, itu menunjukkan dia derajat. Kemudian menit itu nanti simbolnya adalah koma atas 1. Kalau detik dia menggunakan koma atas titik, koma 2 koma di atas ya. Misalnya 10 derajat 10 menit kemudian 10 detik, maka 10 derajat yang pertama, 10 yang pertama di atas 10 itu ada di posisi di atasnya kecil, di sebelah kanan pojok kanan atas diberi lambang bulat kecil yang menunjukkan dia adalah 10 derajat. 10 yang kedua diberi tanda di atasnya, di pojok kanan atasnya koma 1 menunjukkan bahwa dia adalah menit derajat, menit busur. 10 yang ketiga diberikan tanda koma 2 di atas. Nah, lingkaran itu bangunnya besar sudutnya adalah 360. Sedangkan segitiga itu total semua sudutnya adalah 180 derajat. Dari segi panjang sisinya ya, segitiga ini itu ada yang dinamakan dengan segitiga sama sisi ya. Nah, misalnya gambar 3.2. Kenapa dia dinamakan segitiga sama sisi? Karena panjang ketiga sisinya itu sama besar ya. Jadi garis sisi 1, sisi 2, sisi 3 itu sama panjangnya, sehingga ketika digabungkan sudut yang terbentuk dari ketiga sudut segitiga itu adalah 60 derajat. Nah, sedangkan untuk yang sama kaki ya, kedua kakinya itu sudutnya sama ya. Kalau segitiga sembarang, maka ketiga sudut daripada segitiga sembarang ini tidaklah sama. Namun total daripada seluruh sudut di dalam segitiga jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, kemudian dari segi sudut terbesarnya ya, ada dinamakan dengan segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang bila sudut terbesarnya itu adalah 90 derajat ya. Kalau segitiga lancip, sudut terbesarnya kurang dari 90 derajat. Ini contoh segitiga lancip. Kalau segitiga tumpul, maka sudut terbesarnya adalah lebih dari 90 derajat ya. Nah, dalam trigonometri segitiga siku-siku ini ya, itu kemudian menjadi acuan perhitungan. Dengan acuan segitiga siku-siku, fungsi-fungsi trigonometri itu dapat kemudian diterapkan
pada segitiga-segitiga yang lain ya. Misalnya pada segitiga ini ya, ini bukan segitiga siku-siku tapi segitiga lancip. Tapi kemudian kalau kita membuat sebuah menarik garis tegak lurus dari A ke alasnya, maka kemudian segitiga ABC ini bisa kemudian terbelah menjadi dua segitiga, yang mana dua segitiga ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi segitiga lancip ABC, jika kemudian kita tarik garis tegak lurus pada alasnya, maka akan terbentuk dua segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADB dan segitiga siku-siku ADC. Dari sini kemudian bisa dilakukan sebuah perhitungan ya terkait dengan yang dicari di segitiga itu sendiri. Nah, mari kita perhatikan gambar 3.8 ini ya. Pada gambar ini kita bisa mengetahui bahwa ada satu sudut siku-siku dan ada dua sudut lancip ya. Nah, sudut lancipnya adalah sudut A dan sudut B besar ya. Sudut A besar dan sudut B besar. Nah, terhadap kedua sudut lancip ini, yaitu sudut A besar dan sudut B besar, ketika sisi segitiga tersebut mempunyai kedudukan ya sebagai berikut ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Dari segitiga ABC ini ada dua buah sudut lancip, yaitu sudut A dan sudut B. Nah, terhadap kedua sudut lancip ini, ketika sisi segitiga ini memiliki kedudukan yang bisa kemudian dijelaskan. Nah, pertama, terhadap sudut A ya, sisi A kecil ini merupakan sisi tegak ya. Jadi sudut A besar, di hadapannya ini ada sisi tegak yang disimbolkan dengan A kecil, yang mana sisi tegak ini disebut dengan proyektor ya kalau dalam ilmu trigonometri. Lalu sisi B dipandang dari sudut A merupakan sisi yang datar. Dalam istilah trigonometri disebut dengan proyeksi ya. Dan sisi C dipandang dari sudut A merupakan sisi yang miring, yang kemudian disebut dengan proyektum. Lalu terhadap sudut lancip B besar ya. Nah, sekarang kita merubah arah pandangnya dari sudut B besar. Sisi A kecil yang tadi merupakan sisi tegak bagi sudut A, maka di sini dia merupakan sisi datar dari sudut B yang disebut dengan proyeksi. Sudut B kecil merupakan sisi tegak dari sudut B besar. Sisi B kecil merupakan sisi tegak B kecil yang berhadapan dengan sudut B besar. Ini merupakan sisi tegak bagi sudut B besar yang disebut dengan proyektor. Dan sisi C kecil terhadap B merupakan sisi miringnya yang disebut dengan proyektum. Nah, dengan memperbandingkan dua dari ketiga sisi tersebut, ahli matematika Pythagoras dari Yunani ini menyusun ada 6 formula atau rumus fungsi trigonometri, yaitu rumus sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Baik, kita langsung kepada bagaimana sinus ya. Kita perhatikan dulu gambar 3.8 ya. Gambar yang sama dengan yang tadi.
Sinus itu adalah perbandingan sisi tegak atau proyektor dengan sisi miring atau proyektum. Untuk mudahnya, definisi ini bisa diringkas dengan akronim sin tortum, ya. Sin tortum. Jadi perbandingan antara, misalnya kita akan mencari sinus A, ya. Sinus sudut A besar. Maka sinus A besar itu maksudnya apa? Yaitu perbandingan antara sisi tegak, yaitu A kecil, dengan sisi miring, yaitu C kecil. Nah, sebagai contoh, sinus sudut A adalah perbandingan A kecil, sisi tegaknya, dengan C kecil, sisi miringnya. Nah, A dibagi C, A per C. Ya, rumusnya adalah sin sama dengan tor per tum. Proyektor per proyektum, ya, perbandingan antara sisi tegak dengan sisi miringnya. Lalu kosinus adalah perbandingan sisi yang datar dengan sisi yang miring. Ya, misalnya kita mencari kosinus dari A. Kosinus A itu maksudnya apa? Yaitu perbandingan antara sisi datar yang menghadap A, ya, terhadap A, dengan sisi miring terhadap A. Mudahnya diringkas dengan cositum. Cos itu situm, proyeksi dan proyeksi per proyektum. Contohnya, misalnya cos sudut A besar adalah sisi datar terhadap A besar, yaitu B, dibandingkan atau dibagi dengan sisi miring terhadap sudut A, yaitu C. Nah, kalau sudut B bagaimana? Kosinus B, maka sisi datarnya yang terhadap sudut B adalah A. Berarti di sini A per sisi miringnya yaitu C. Nah, rumusnya cos sama dengan si per tum, cositum. Lalu tangen adalah perbandingan sisi tegak atau proyektor dengan sisi datar atau proyeksi. Untuk mudahnya, definisi ini bisa diringkas dalam akronim tan torsi, ya, tan torsi. Misalnya kita mencari tangan B, tangan A, sudut A besar. Maka tangan sudut A besar itu maksudnya apa? Yaitu perbandingan sisi tegak, berarti A kecil, terhadap A, dengan sisi datar A, yaitu B kecil. Perbandingan antara A dengan B ini adalah definisi daripada tangan A besar. Tangan B besar bagaimana? Tangan sudut B, yaitu perbandingan antara sisi tegak terhadap B, yaitu B kecil, dengan sisi datar terhadap B, yaitu A kecil. Ya. Dalam nanti di perkembangan selanjutnya, rumus tangan A itu kemudian bisa menjadi sinus A per cos A. Jadi hasil sinus yang awal tadi dibagi dengan hasil cos yang kedua, yang tadi cosinus tadi, itu kemudian menghasilkan tangan A juga, ya. Lalu kosekan. Kosekan ini adalah kebalikan dari sinus. Nah, adalah perbandingan sisi miring atau proyektum dengan sisi tegak atau proyektor. Untuk mudahnya, definisi ini bisa diringkas dalam akronim kosektumtor. Ya. Misalnya kita ingin mencari kosinusnya sudut A besar, kosekan ya, kosekannya sudut A besar, maka kebalikan dari sinus, kalau sinus tadi adalah sisi tegak per sisi miring, maka dibalik untuk kosekan adalah sisi miring per sisi tegak. Perbandingan antara sisi miring dengan sisi tegak itu adalah definisi daripada kosekan sudut A besar. Ya, sehingga kosekan sudut A sama dengan C per A. Atau bisa juga dirumuskan kosekan A merupakan
1/sin A. 1/sin A nanti hasilnya juga sama dengan C/A. Kosek sama dengan tum/tor. Sekan ini kebalikan dari kosinus. Ya. Apa itu sekan? Ya, berarti pengertiannya berkebalikan dengan pengertian daripada kosinus itu sendiri, yaitu perbandingan sisi miring atau proyektum dengan sisi datar atau proyeksi. Ya, untuk mudahnya definisi ini bisa diringkas dalam akronim sek tum si. Ya. Kalau tadi kita cos A misalnya, cos A itu adalah sisi datarnya B per C, maka untuk sekan kebalikan dari cos A itu adalah C-nya dulu, sisi miringnya dibanding dengan sisi datar C per B, sehingga sekan daripada sudut A besar sama dengan sisi C dibagi sisi B. Sekan juga bisa ditulis dengan rumus 1/cos sudut A. 1/cos itu adalah sekan. Nah, rumus akronimnya sek sama dengan tum/si. Kemudian kotangen ini adalah kebalikan daripada tangen. Ya. Kalau tangen tadi adalah pengertiannya sisi tegak berdatar, maka dibalik di pengertian kotangen adalah perbandingan antara sisi datar atau proyeksi dengan sisi tegak atau proyektor. Untuk mudahnya, definisi ini bisa diringkas dalam akronim kotansitor. Ya. Jadi misalnya tangan sudut A besar itu adalah sisi tegak per sisi datar, A kecil per B kecil. Maka kotangen adalah kebalikannya. Berarti sisi datar dulu B kecil dibagi dengan sisi tegak yaitu A kecil. Kotangen sudut alfa, sudut A besar sama dengan B/A. Atau kotangen A itu juga bisa dirumuskan dengan 1/tangen A. Ya. 1/tangen A. Akronimnya kotan sama dengan si-tor, ya. Si/tor. Nah, rumus-rumus yang ada di dalam segitiga trigonometri di segitiga datar tadi itu bisa kemudian diterapkan pada segitiga pada bidang yang berbentuk bola, ya. Nah, kita lihat gambar bola di sini. Sisi segitiga pada permukaan bola bukanlah garis lurus, ya, melainkan garis melengkung yang merupakan bagian dari lingkaran besar. Di sini ada 3 lingkaran besar, ya, yang membentuk sebuah area segitiga bola, yaitu A, B, C. Terbentuk dari perpotongan 3 lingkaran besar. Lingkaran besar itu adalah lingkaran yang titik pusatnya adalah titik pusat lingkaran itu sendiri. Nah, area pada permukaan bola yang dibatasi oleh busur-busur lingkaran besar ini namanya adalah poligon. Ya, disebut dengan poligon. Yang sisi-sisinya tidak ditentukan oleh panjangnya, tetapi oleh sudut di pusat bola yang tercermin arahnya ke titik-titik di ujung sisi-sisi itu. Jadi besarnya, misalnya besarnya AC, dia tidak diukur dari panjangnya AC, melainkan diukur dari sudut ini, di dalam ini. Nah, sudut yang membentuk, ya, yang tercermin arahnya ke titik-titik di ujung sisi itu. Jadi dari titik pusat ke C, dari titik pusat ke A besar ini membentuk sebuah sudut. Nah, sebuah sudut. Jadi nilainya tidak berdasarkan ukuran panjang, tetapi dinilai dengan besaran sudut. A ke B ini tidak kemudian diukur panjangnya, tetapi
besarannya dinilai dengan sudut yang terbentuk ya dari A ke B. Acuannya adalah titik pusat yang ada pada bola ini. Nah, terdapat 3 buah lingkaran besar yang saling berpotongan sehingga membentuk suatu luasan pada permukaan bola. Ya, ini ya tadi ya. Luasan tersebut dinamakan sebagai segitiga bola. Jadi, poligon tadi itu adalah ini segitiga bola yang terbentuk dari perpotongan 3 buah lingkaran besar. Segitiga ABC ini adalah segitiga bola dengan sisi-sisinya. Sisinya itu adalah A kecil, B kecil, dan C kecil. Ini dibentuk dari busur-busur di permukaan bola. Besar busur ABC dihitung dalam derajat dan besarnya dari 0 sampai 360 derajat. Segitiga tersebut juga mempunyai sudut A besar, B besar, dan C besar yang merupakan sudut apit ya, sudut apit antara kedua busur yang besarnya dari 0 sampai 180 derajat. Jadi C ini adalah sudut apit ya dari ini ya. Kalau kita belah ini, maka ini membentuk sebuah sudut. Sudut C ini. Berapa besar sudut C? Ya, berarti rentangan antara ini ya, dari A ke B. Ini sudut C. Berapa besarnya sudut B ya? Rentangan dari ini ya, dari A ke C ini ya, ini semuanya membentuk sudut ya, dinilai dengan sudut. Nah, aturan-aturan yang menghubungkan besaran-besaran dari segitiga bola tersebut itu mirip dengan aturan-aturan yang menghubungkan sisi dan sudut dari segitiga planar atau bidang datar, yaitu aturan kosinus dan aturan sinus. Aturan kosinus ini sudah pernah kita pelajari di tingkat aliyah atau SMA, bahwa ada beberapa rumus kosinus, aturan kosinus untuk segitiga planar, segitiga bidang datar. Rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa, cos A besar. Pada segitiga bola menggunakan cos A sama dengan cos B kali cos C plus sin B kali sin C kali cos A besar. Nah, nanti kita akan sering bertemu dengan rumus-rumus segitiga bola ini, terutama dalam perhitungan arah kiblat dan waktu sholat nanti ya. Pun juga nanti ada di hisab awal bulan Hijriyah, tapi hisab hakiki. Aturan sinus, sin A per sin A besar sama dengan B per sin B besar sama dengan C kecil per sin C besar. Pada segitiga bola, sin A kecil sama dengan sin A besar ya. Ini adalah rumus-rumus yang menjadi dasar analisa atau menghitung beberapa arah ya nanti ya, besar sudut, besar arah daripada arah kiblat, waktu sholat, dan awal bulan Hijriyah. Baik, untuk pokok-pokok daripada trigonometri yang menjadi dasar perhitungan atau rumus-rumus ilmu falak, saya cukupkan sampai di sini. Bisa kemudian kalian berdalam kembali dengan membaca buku-buku ilmu falak atau buku-buku matematika ya tentang rumus kosinus dan sinus tadi itu, atau kemudian langsung membaca buku-buku yang membahas tentang segitiga bola ya. Ada buku-buku berbahasa Inggris, misalnya ada buku Spherical Trigonometry atau buku-buku yang berbahasa Indonesia. Di sana nanti akan dijelaskan secara rinci, secara detail filosofi-filosofi, langkah-langkah, sehingga kemudian terbentuklah rumus-rumus yang kemudian dipakai dalam menentukan arah tersebut. Baik, saya akhiri. Semua salam mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.